Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sore hari ini di channel YouTube-nya Nirmala. Apa kabar semuanya teman-teman? Dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri, saya doakan semuanya panjang umurnya, banyak rezekinya, dan selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Kita pada sore hari ini bersama Mas Joko Arek Siap. mau membahas atau pingin tahu, Nirmala pingin tahu hipnoterapi lebih dalam lagi, ilmu-ilmu yang lainnya lebih dalam lagi. Ini kan dipakarnya ada di Mas Joko Arek. Jadi kan Nirmala ingin mendalami semuanya supaya pengobatan atau setiap Nirmala ini membantu orang yang sakit itu lebih dalam lagi, lebih bisa dan lebih bisa gitu. Intinya paham kan ya? Gimana Mas Betul, Joko betul. Siap. tentang lebih dalam lagi ke hipnoterapi, ilmu lain-lainnya? Jadi kalau hipnoterapi itu pertama kita harus memahami sugesti dulu, Mbak. Sugesti itu satu bisa LMP, sugesti bisa hipnotis, dan sugesti bisa gendam. Jadi intinya ada di punjernya itu ada di sugesti. Nah, sugesti itu ilmu komunikasi atau ilmu saran yang dimana yang kita perintahkan ke targetnya bilang iya, ya itu akan masuk. Jadi ngikutin Kata-kata kita, ya ngikutin kata-kata kita. Orang yang mau ditargetkan harus mendengarkan ucapan kita atau omongan kita gitu. Sekali, dua kali, tiga kali dia iya terus barulah hipnotis masuk. Jadi sugesti itu bisa hipnotis, bisa LMP, dan bisa gendam. Intinya ya punjernya di sugesti ini. Ilmu komunikasi. Sugesti itu. Sugesti itu kayak misalnya saya bicara sama orang itu mendengarkan, benar-benar mendengarkan, lalu membayangkan itu masuk gitu. Nah, dari sugesti apa yang kita perintahkan, nah, dia udah percaya, dia iya, yakin. Nah, disitulah kata-kata iya itu selamanya akan iya terus, akan nurut terus. Selama orang itu tadi percaya sama omongan kita. Iya, omongan kita. Contoh gini, nah kita ngobrol sama seseorang, orang yang mengakui dirinya kena sihir gitu ya, atau kena santet. Nah, kita ngomong gini, sekarang gini Mbak, Anda dengarkan suara saya dan dengarkan ucapan saya. Nanti kalau kamu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, pikiran Anda akan lega. Kata dia kan, oh iya. Nah, kata-kata iya itu sudah masuk ke alam bawah sadar dia. Sekali iya, dua kali iya, tiga kali iya, udah masuk. Barulah hipnotis masuk atau LMP masuk bisa. Jadi dia akan ke program, otaknya itu akan ke program dengan sendirinya. Jadi kalau istilahnya dia itu tadi yang meyakini santet, terus kamu mengatakan, oh ini santetnya udah saya buang nih ya, mulai sekarang kamu badannya dibikin enteng aja, dibikin rileks aja, dibikin nyantai. Kata dia kan iya, pasti gitu kan. Iya. Nah, kalau dia itu sudah mengatakan iya, berarti lama-lama dia itu akan terlelap. Di saat dia mengatakan iya dua kali, pasti matanya ada gerakan sedikit begini. Nah, di saat itu kita baru mengucapkan tidur. Oh, jadi dari pihak kita sendiri sudah tahu kalau dia sudah kemakan atau ngikutin omongan kita. Omongan kita. Jadi dua kali ngikutin omongan kita, tiga kali mata dia ada tanda. Ada tanda entah kamu mau kayak krip. Nah, di saat begitu kita ngucapin tidur. Gitu ya. Jadi ilmu-ilmu itu semua orang sebenarnya bisa. Bisa, semua orang bisa. Bahkan ilmu sugesti hipnotis itu bisa dipelajarin semua orang. Nggak membutuhkan waktu lama, enggak. Kadang ada yang 1 hari selesai jadi bisa, ada yang seminggu baru jadi bisa, ada yang nyampe 1 bulan juga bisa. Jadi setiap seseorang itu nggak sama. Yang pernah saya lihat itu ada sehari semalam orang itu bisa, ada yang sebulan baru bisa. Jadi tergantung orangnya. Tergantung orang yang menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, soalnya hipnotis itu kan melalui meditasi. Ya, jadi kita hening dulu, mengosongkan pikiran. Jadi maksud saya mengosongkan pikiran bukan kita kosongkan jadi orang gila, bukan ya. Jadi kita menghilangkan halusinasi, ilusi yang
biasa kita lihat itu kita hilangkan. Biasanya kan orang meditasi kadang-kadang melihat hantu, pocong, genderuwo gitu. Kalau dihipnotis nggak boleh, itu harus dihilangkan dari pikiran kita. Kalau gitu orang-orang atau pasien-pasien yang sakit kemarin tuh sebenarnya bisa disembuhkan lewat hipno ini Oh bisa banget, semua rata-rata memakai hipno. supaya lupa sama sakitnya. Iya, supaya Bisa lupa. kayak gitu, Mas Bisa, Jogare? bisa banget. Bahkan santet, tendung, dan sihir pun bisa sembuh dengan hipnoterapi. Bisa. Tanpa obat-obatan atau Ya ada lah, obat itu ada. Karena orang kalau udah kena psikisnya, pasti fisiknya juga kena. Ya kan? seperti medis dan non medis itu Iya ya gitu, bedanya betul betul. Jadi setelah kita riset pikiran alam bawah sadarnya, baru kita kasih herbal juga bisa. ya. Gitu. Jadi yang sakit itu bukan pikirannya doang, kadang badannya juga ikut sakit. Kalau contohnya orang kalau udah kena sihir itu 1 bulan gitu ya, sihirnya udah hilang, badannya pasti sakit, fisiknya sakit, karena ke bawah ilusi yang dia yakinkan tadi. Oh ilusi saya ngelihat pocong, ngelihat hantu gitu. Sebenarnya itu tidak ya semuanya itu Oh ya, bukan, nggak ada ya. nggak ada. Cuma dari pikirannya sendiri-sendiri. Betul, itu hanya sebenarnya penyakit pikiran gitu. Jadi sembuhnya gampangnya bisa di 1 hipnoterapi, 2 di ruqyah. Ruqyah itu kan macam-macam itu ya. Ya. Sebenarnya ruqyah itu juga hipnosis juga sama, cuma penyampaiannya beda. Kalau ruqyah itu bahasanya bahasa Arab, kalau hipnoterapi itu bebas. Bahkan semua agama bisa menyampaikan. Soalnya kata-katanya memakai ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa pun bisa. Sebenarnya sama. Itu untuk merespon alam bawah sadar si pasien yang meyakinkan kena santet atau sihir tadi, bisa dihipno, bisa banget itu. Ya, itu semua wajib digarisbawahi ya teman-teman ya. Karena hipno itu semuanya sebenarnya bisa. Itu terserah atau tergantung jenengan semuanya. Kalau mau mempelajari atau ada ilmu-ilmu tertentu yang harus dipelajari gitu Mas Jogare? Enggak, hipno itu tuh ilmu pikiran, Mbak. Berarti bukan ilmu ya yang harus bertapa, harus ini. Enggak, bukan. Itu real ilmu pikiran. Kan selama ini kan yang terdengar di desah-desusnya itu kan ngeri, serem, Ya, seperti betul. bertapa, mandi bunga, puasa dan lain sebagainya. Ternyata enggak teman-teman, Enggak, seperti itu ya Mas ya. bukan. Karena hipno ini kita apa ya? Meditasi, kedua pernapasan, menyuwungkan, mengosongkan pikiran. Jadi menghilangkan hayalan-hayalan yang mengakui kita kenal hantu deh, kenal setan, bisa melihat jin, kita hilangkan dari ingatan kita. Jadi hidup kita tuh waras. Kita itu hidup di dunia nyata, yang nyata-nyata aja. Jangan ilusi, halusi itu hilangkan dari ingatan Anda. Kalau Anda masih percaya, oh di pohon itu ada kunti, ada pocong, itu kan ilusi pikiran Anda. Nggak mungkin mata Anda tuh melihat nyata itu pocong, enggak. Iya, Cuma hayalan lah, gampangnya hayalan gitu. Iya benar. Hayalan. Jadi hayalan yang aneh-aneh yang tidak nyata itu jangan kau kagumin, jangan kau gembirain, karena itu sebenarnya orang sakit jiwa itu sebenarnya. Hayalan itu tadi jangan diyakini. Jangan, kalau kamu menghayal apa tuh, itu pohon besar tuh ada jinnya, tuh warnanya merah, itu jangan kamu yakinin. Itu halusinasi kok itu. Halusinasi. Makanya orang hipnotis atau hipnosis itu kadang-kadang di luar itu kadang namanya jelek ya. Kadang orang disenggol bisa tidur, diambil duitnya, itu kan oknum-oknum yang segelintir seseorang ya. Seperti gendam itu ya. Nah itu kan bukannya asli dia ahlinya hipnoterapis, bukan. Dia hanya segelintir seseorang yang ya sama aja menyemarkan nama hipnosis lah gitu aja. Iya, dipersalahgunakan. Betul ya. Sebenarnya hipnosis itu apa itu logika kok. Bahkan negara pun mengakui kok. Jadi nggak pakai itu ada kodam, ada jin, enggak. Kodam itu pembantu kok. Iya. Anda punya pembantu tukang sopir juga bisa disebut kodam. Ternyata itu semua dari diri kita sendiri. Betul, dan dari diri siapapun bisa melakukan hipnoterapi. Bisa. Yang penting dari niatnya. Nah, dan kalau Anda bisa untuk melakukannya, jangan dipersalahgunakan seperti merugikan orang lain. Betul. Karena hipnosis itu namanya Mbak ya. Namanya hipnosis, ilmunya. Yang megang ilmu hipnosis namanya hipnotis. Paham?
Jadi ilmunya itu namanya hipnosis. Oh, beda. Ilmunya hipnosis, yang megang ilmu hipnosis namanya hipnotis. Heeh. Kayak gitar, ini pemain gitar, gitaris Iya, gitu. iya. Jadi di luar sana terkenalnya kan hipnotis. Padahal hipnotis itu yang menguasai ilmu hipnosis. Nah, gitu. Dasarnya ada di sugesti tadi. Sugesti itu asal bisa ngomong, pinter menebak seseorang untuk menjebak supaya kata-kata dia mengiyakan. Ya kita pinter-pinter cara ngomongnya. Gini, kamu tadi udah makan belum? Udah, itu kan udah kena kamu nanti. Nah, contohnya gitu. Padahal cuma ngobrol-ngobrol biasa. Iya, iya itu kan gelombang otak. Apapun yang dikatakan pemain hipnosis kepada seseorang, kalau kamu mengatakan iya dengan apa yang kau lakukan 3 kali berturut-turut kena. Contoh tadi gini, kamu tadi kesini naik motor kan? Iya, itu kan pas bener itu. Ya itu kena. Iya. Gitu. Hati-hati ya. Jadi di sana untuk teman-temanku semuanya hati-hati ya jika ada orang yang nggak kenal tiba-tiba sok kenal atau bertanya. Hati-hati pokoknya. Memang benar kita akan termakan sama omongannya. Kita nggak akan sadar. Betul. Oh, sebenarnya sadar Mbak. Orang di hipnosis itu sadar. Tapi dia akan mengikuti perintah apa yang dia lakukan seseorang yang main hipnotis tadi. Sadar. Tapi kamu nggak bisa nolak itu. Kamu ingat kalau saya itu dihipnotis, ingat, tapi kamu nggak bisa nolak, ngikut aja. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur kena hipnotis itu tapi dia sadar tuh gimana Mas untuk apa ya, menghindari itu supaya nggak terus-terusan nanti dompet kamu keluarin dong, Mas kamu lepas dong, kalung kamu lepas dong, untuk menghindari itu gimana Mas? Apakah ada yang seperti itu? Kan kasihan teman-teman kalau sebenarnya simpel untuk menghindari itu, tahan napas. Tarik dari napas hidung, buang mulut 3 kali, sadar. Semoga teman-temanku di luar sana nggak ada yang dihipnotis seperti itu ya. Terus di sini bedanya hipnotis sama gendam itu apa Mas Jokare? Gendam sama hipnotis sebenarnya sama, cuma beda tingkat-tingkatan lah. Kalau kamu sekolah SMP, gendam itu sekolahnya STM atau SMA gitu. Lebih tinggi lagi. Iya gitu doang. Sebenarnya sama, jalurnya sama, jalannya sama, cara mainnya juga sama. Bedanya di situ doang. Jadi gendamnya macam-macam Mbak, ada 9. Iya. Gendamnya ada 9. Ada gendam halus, ada gendam kimia, ada gendam batin. Jadi gendamnya macam-macam. Jadi untuk semuanya itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang kita diem doang, orang langsung tidur sendiri juga ada. Tanpa ngomong, tanpa apa-apa bisa. Lihat mata kita atau gimana? Iya, lihat mata, lihat bentuk badannya gitu bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau yang contohnya gendam kimia itu? Kalau gendam kimia itu sebenarnya lewatnya makanan dan minuman. Oh, seperti kita memberi racun. Iya, memberi racun. Jadi kita itu memakai kimia entah yang diambil dari daun-daunan atau kimia dibeli dari toko. Kita masukkan, kita suntikkan ke sini, ke apa itu? Ke minuman dulu. Iya. Biar dia minum, setelah minum kan dia ngantuk tuh, tidur tuh. Nah, di saat dia tidur itu kan setengah sadar, setengah enggak tuh. Nah, baru itu hipnotisnya masuk juga gitu. Seperti kita memberi obat tidur gitu ya, supaya korbannya tertidur. Betul. Makanya kalau di jalanan jangan mau dikasih minuman seseorang kalau nggak kenal. Iya. Itu kan minuman bisa disuntik dari bawah, bisa rapat lagi. Iya. Itu biasanya bisa dicampur dengan Sprite atau teh manis, pokoknya yang manis-manis lah pokoknya. Kalau di air putih kayaknya susah. Karena apa? Bekas kimianya itu berbeda, nggak bisa nyampur. Masih bayang gitu di air putih itu. Tapi kalau di apa itu, yang manis-manis itu bisa. Kayak teh manis, es tetrajos atau apa gitu. Kalau itu untuk mendapatkan ilmu gendam itu tadi, apakah beda tipis sama hipnoterapi atau tidak, Mas Joko? Sama aja ya, iya, sama. Caranya ya, dari keyakinan kita sendiri. Iya sama. Hipnoterapi tujuannya untuk pengobatan, ya kan? Kalau gendam itu tujuannya tuh ada yang menceng ke hitam, ada yang ke putih gitu. Kalau yang disebut hipnoterapis itu untuk pengobatan segala penyakit. Iya. Saya baru mengerti. Sebenarnya gini Mbak, sebenarnya ilmu hipnotis, sugesti, gendam itu sama pokoknya.
Cuma kadang-kadang di luar sana dikemas ilmu ini gitu loh. Namanya beda-beda. Pokoknya ada mantranya ini, ada ini. Padahal nggak ada mantra itu. Hanya fokus dengan pikiran dan keyakinan kita sendiri. Kalau hipnotis itu kan tadi kan membuat orang tidak sadar itu sama dengan Gendam. gendam ya. Dan Sama. juga apa itu satunya lagi? Hipnoterapi. Hipnoterapi kan sama juga Mas Sama sebenarnya, cuma cara mengolah dan mengaplikasikan beda. Kalau hipnoterapi kita tidurkan, kita rilekskan, kita buang energi yang kotor yang ada di sekujur tubuh. Kalau hipnotis tergantung kita pakai, kalau udah tidur tergantung kita mau buat seneng-seneng atau mau buat apa itu lelucon, itu kan bisa. Kalau gendam ya sebenarnya kalau gendam itu kita nggak boleh dimainkan di konten YouTube yang resmi apa tuh yang publik ya. Iya. Kadang-kadang itu banyak yang niru gitu loh. Soalnya kebanyakan itu memang gendam itu dibuat kejahatan sama oknum-oknum tertentu memanfaatkan orang lain atau merugikan orang lain. Seperti contohnya tahu nih kalau orang itu punya uang, wah digendam aja. Nanti kan uangnya berpindah tangan ke kita. Iya. Kasihan kan. Sebenarnya gitu. untuk menghindarin itu sebenarnya gampang dan mudah. Gimana itu Mas Joko Arek? Nah itu kalau langsung diomongin di konten YouTube nggak nyambung. Iya. Karena Jadi ada harus prosesnya ya. Lebih detail lagi ya dengan santai dan benar-benar Dipahamin benar-benar gitu. dipahamin loh. benar-benar Iya. ya. Kalau lewat konten seperti itu, takutnya nanti salah paham. Nah salah paham juga. Maka dari itu untuk teman-temanku yang di luar sana yang mau konsultasi atau apa gitu bersama Nirmala atau Mas Joko Arek, dihubungin saja ya di nomor WA pribadi Nirmala yang ada di YouTube-nya Nirmala. Apalagi Siap. Mas Joko Arek yang akan disampaikan atau buat teman-teman di luar sana? Ya, saya menyampaikan pada teman-teman bahwa hipnotis itu sebenarnya bukan ilmu jahat. Ilmu logika. Yang jahat itu sebenarnya manusianya itu sendiri, bukan ilmunya yang jahat. Jadi kalau saya mempunyai ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis, tergantung mau saya gunakan yang jahat atau yang buat pengobatan. Jadi hitam putihnya itu tergantung manusianya itu. Bukan ilmunya yang salah, bukan, tapi manusianya itu sendiri yang salah itu. Kalau di luar sana kan banyak yang mengatakan, oh hipnotis itu ilmu jahat, ilmu bahaya kan gitu. Karena yang menggunakan orang bahaya gitu. Iya. Coba kalau yang megang itu orang yang adem ya jadi adem gitu. Iya, orang yang baik pasti untuk Betul. kebaikan juga, Betul. menolong orang juga. Seperti itu yang saya baru paham hari ini. Kalau ilmu hipnoterapi, hipnotis dan lain-lain itu ternyata sama. Sama ya. Semuanya itu tidak jahat, teman-teman. Yang jahat itu oknum-oknumnya oknum atau yang orangnya yang betul melakukan. ya. Ya lebih baik buat kebaikan lah. Nanti kalau sudah di rumah gampang lah, nanti saya praktekkan, saya kasih tunjuk caranya, gimana caranya supaya orang itu bisa nurut, dan gimana caranya orang itu bisa kita sentuh aja bisa tidur. Ada caranya, ada rahasia khusus yang harus kita ketahui, tapi nggak saya berani ngomong di publik ya. Iya. Itu rahasianya cuma 3 kata sebenarnya. Apa itu? Ya 3 kata rahasia yang kita milikin supaya main hipnotis cepet gitu. Jadi tapi janji ini buat ini ya, buat pengobatan ya gitu ya. Buat pengobatan, buat menolong lah sesama teman-teman gitu. Iya, jadi siapapun yang mau diajarin sama Mas Joko Arek, janjinya itu harus buat yang baik. Betul. Mengobati, menolong, jangan buat yang merugikan orang lain, kasihan. Betul. Ataupun itu mengambil keuntungan dari orang lain, kasihan. Sebenarnya itu simpel loh, Pak. Simpel dan mudah. Tahu rahasianya 3 ya udah. Siapapun bisa dihipnotis ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk siapapun yang mau konsultasi, tanya-tanya masalah penyakit ataupun obat, ramuan, apapun itu, jangan sungkan-sungkan untuk Japri Nirmala. Nanti saya kasih tahu dan konsultasi juga sama Mas Joko Areknya. Siap. Ya sudah, sekian. Oke. Terima kasih untuk sore hari ini. Sampai jumpa lagi di channel YouTube-nya Nirmala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.